Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yulistiawati, guru di SMA Negeri 1 Jatiluhur, Purwakarta. Kali ini, saya akan memecahkan masalah mengenai membolos di sekolah pada bulan Desember tahun 2022. Kami akan membahas yang pertama mengenai deskripsi permasalahan yang dihadapi, yang kedua mengenai akar dari permasalahan tersebut, yang ketiga solusi alternatifnya seperti apa, yang keempat bagaimana hasil dari pemecahan masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku membolos yang sering terjadi diantaranya datang ke sekolah terlambat, tidak masuk kelas pada jam pelajaran tertentu, memberikan surat izin dengan alasan yang dibuat-buat, dan pergi meninggalkan kelas tidak meminta izin terlebih dahulu. Faktor yang melatar belakangi perilaku membolos siswa itu diantaranya karena terpengaruh oleh ajakan teman, kurang berminat terhadap beberapa mata pelajaran, dan proses pembelajaran yang membosankan. Membolos merupakan salah satu bentuk dari kenakalan peserta didik yang melanggar aturan, dan jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih parah diantaranya minat terhadap pelajaran semakin berkurang, nilai hasil proses belajar menurun dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dan penguasaan terhadap materi pembelajaran tertinggal dari teman-teman lainnya. Akar permasalahan yang terjadi yaitu siswa membolos di sekolah saat jam pelajaran karena berbagai faktor, diantaranya mereka bosan, kemudian ada jam pelajaran yang kosong, ada juga kurang pengawasan dari pihak guru dan pihak keamanan sekolah, ada juga mengenai mencari kegiatan lain di luar sekolah yang menurut mereka adalah menarik. Namun kali ini sebab yang utama adalah siswa belum mengerjakan tugasnya sehingga ia lebih memilih untuk meninggalkan jam mata pelajaran tersebut. Alternatif solusi yang kami lakukan, kami melihat dari Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restoring School Discipline di tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau Restitution Triangle. Di sini, menyalahkan atau menghukum siswa tidak selalu menjadi penyelesaian dalam permasalahan kaburnya siswa dari sekolah. Sekolah perlu melakukan hal-hal kreatif yang akan membuat siswa kerasan dan merasa perlu berlama-lama di sekolah. Siswa sebagai stakeholder perlu diberi pelayanan yang terbaik sehingga kesan akan sekolah akan terus terkenang baik dalam benak siswa sehingga mereka sukses. Guru harus memegang kontrol sebagai manajer. Di sini kami mengambil manajer dalam sebuah guru penggerak dan melaksanakan segitiga restitusi. Di antaranya yang pertama, kita menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dari siswa tersebut. Karena kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku siswa memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Berdasarkan dari segitiga restitusi tersebut bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Di sini, karena setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara yang paling efektif dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Misalnya kita melakukan pembicaraan dengan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dan ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Karena identitas sukses yang telah tercapai pada langkah 1, kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kita perlu menghubungkan keyakinan anak pada keyakinan kelas atau keyakinan keluarga dengan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kamu percaya sebagai nilai-nilai yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan ini penting menanyakan pada anak, karena kehidupan seperti apa nantinya, itulah mereka yang berpikir dan mereka inginkan. Hasil pemecahan masalah yang kita lakukan ada 3 sesi. Sesi pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Siswa menyadari kesalahannya, menjadi lebih tenang dan memikirkan bagaimana masalah ini akan diselesaikan. Pada sesi kedua, validasi tindakan yang salah, siswa akan terbuka, mau mengutarakan alasan dan menceritakan kebutuhan apa yang ia perlukan. Pada sesi ketiga, menanyakan keyakinan, siswa ingin memperbaiki kesalahannya ke depan, mencari solusi penyelesaian masalah, dan mendapat gambaran keyakinan seperti apa mereka nanti ke depan. Dalam segitiga restitusi ini, upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah tentunya untuk mewujudkan membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Dalam daftar pustaka penyelesaian masalah ini, kami mengambil dari buku CGP Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restoring School Discipline pada tahun 2001, buku dari Gunarsa Singgi dan Gunarsa Singgi Yulia tahun 2008 mengenai psikologi perkembangan anak dan remaja diterbitkan di Jakarta melalui Gunung Mulia, dan buku Willy Sylvain S. tahun 2010 Remaja dan Permasalahannya Bandung Alpha Beta. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah permasalahan mengenai bolos sekolah dan beserta solusinya untuk laporan pada bulan Desember tahun 2022. Saya Devi Yulistiawati, Guru Bahasa Jepang SMA Negeri 1 Jatiluhur, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.